yang SSC yang tadi ini belum hadir, yang terhormat Bapak dosen program pendidikan matematika Iqbal Umar, yang saya hormati juga Ketua Umum Gramatikal Club Muhammad Falusi, serta teman-teman saya banggakan. Singkatnya, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam lalu kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari dalam kegelapan menuju arah yang terang benderang. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu sebagai MC pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Lucy Wira Putra. Kemudian saya sudah izin untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pembacaan doa, yang keempat adalah materi, yang kelima adalah sesi tanya jawab, keenam penyerahan sertifikat, ketujuh penutup, dan yang terakhir adalah foto bersama. Baiklah, agar lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, mari kita membukanya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yang ini sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Politik Bidang. Oke, ini dari kode ini banyak memanfaatkan namanya teori grup ya, sama teori ini, jadi banyak diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan di sana. Cuman mungkin tidak cukup mengambil mata kuliah struktural aljabar ya, harus sampai yang lain untuk membuat dalam teorinya gitu ya. Jadi salah satu aplikasi dari aljabar. Bagi yang tertarik untuk penelitian bisa mengikuti di depan ya. Mau ngambil skripsi, teori coding itu bisa Pak IG, benar Pak ya? Bisa Pak IG atau bisa masuk melukis seperti Pak Bukang. Nah, perlu pelajari basicnya dari fotografi coding dan bisa sama saya, sama Street atau siapa lagi yang lupa saya? Ya, sama dosen-dosen ajar partainya kok. Nah, itu dari matematika politik. Matematika politik tidak terbatas sama aljabar atau aplikasi aljabar, dan juga ada analisis sama kombinatorika ya. Untuk kombinatorika sama Bu Yuni, kalau analisa Bu Street atau Bu Mustafa. Seperti itu. Kalau aljabarnya sama saya, Bu Street atau Pak Iwi. Tapi Pak Iwi lebih ke aplikasi aljabar. Jadi Pak Iwi ya. Kalau Pak Iwi itu statusnya di KPMI Matematika Murni, kerjanya kapan, tapi penelitiannya sama dosen statistik. Istrinya fisika. Ngajarnya reputasi lagi. Gak ada aneh Pak Iwi. Ya, Pak Iwi dan musik ini dulunya mas pak saya gitu ya. Dulu saya sampaikan ambil terapan. Ujung-ujungnya balik statusnya sebagai lulusan aljabar. Ya, nanti ya, gak tahu ya. Mungkin pas S2 gitu sampai S3 dan terkait sama aljabar ya lagi. Oke, Irfan ini sendiri bimbingan saya Pak Iwi ya. Dan saat ini sedang di S2 di IB ya. Semester 2 ya Pak? Gua masuk semester 2. Oke, Irfan ini sudah sering ikut jadi pembicara di konferensi 3 kali Pak ya? 3 ya? 3 kali. 1 nasional, 2 internasional Pak ya? Oke. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik Irfan tertarik ya silakan dilihat ya. Siapa tahu jatuh cinta pada matematika murni nanti bisa
bimbingan ke saya Pak Edi ibu-ibu yang lainnya, ya. Oke, itu aja mungkin sambutan dari saya. Selamat menikmati kegiatannya. Saya mohon maaf karena saya juga harus berada di ruang sidang depan untuk menghadiri akreditasi epidemiologi ya, karena wajib gitu. Jadi makanya pakai kalau pakai pasti yang ada kegiatan di depan atau kegiatan. Oke, selamat menikmati sekali lagi. Saya kembalikan ke MC. Jangan aku izin ya, iya. Kita pakaikan tanggal sudah. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Matematika sekaligus akan membuka kolokvium kita secara resmi pada siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Marwan SSI MSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSC dan jajarannya Matematika dan dosen pembina itu tadi sih saya aja katanya lagi bertanya di atas sekolah dulu. Nah ini kan. Oke, kita lanjutkan. Banyak isu kontemporer saat ini di kampus kita yang butuh jawaban tidak hanya dengan protes, tidak hanya dengan mengeluh ya. Karena tuntutan dunia pendidikan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah kalau di universitas itu dituntut indikator pada lulusan. Semakin baik kita nanti semakin baik nilai atau ukuran dari kita ada teori ukuran. Salah satunya contohnya adalah kelas yang kolaboratif. Nantinya beberapa mata kuliah akan diubah sistem perkuliahan dan penilaiannya, tidak ada UTS, tidak ada UAS, tapi ada beberapa mata kuliah yang berbasis proyek. Nah, kemudian isu kemarin juga yang sempat saya dengar di bawah media ada memprotes tentang standar penilaian dari universitas. Ya, kalau tentang standar penilaian itu bukan di prodi yang menentukan, tapi dari SK rektor. Kalau memprotes itu tidak salah Anda yang memprotes bahwa nilai A kalau dulunya 80 skor, karena kalau zaman dulu ya bisa A, tapi harus 85 ke atas. Ya silakan kalau mau tahu bahwa banyak isu-isu seperti itu yang harus kita jawab, hanya jawab dengan mengeluh, dengan memprotes tanpa ada kerja nyata yang kita bisa pakai untuk menjawab itu. Itu harapan saya. Nah, ajaran seperti ini saya kira langsung atau tidak juga akan mendukung kinerja kami tadi, atau kinerja perguruan tinggi pada umumnya. Bahwa Anda dituntut misalkan ada sebagian dari Anda yang boleh mengambil 20 SKS di luar, bukan melalui program yang lain. Ya silakan saja, tidak apa-apa. Tapi jangan dilupakan bahwa core kita di matematika itu ada analisis, ada aljabar, ada statistika. Pilar-pilar penting yang tidak boleh kita lupakan. Saya tidak tahu mungkin saat ini adalah waktu transisi, saya masih bilang seperti itu, transisi antara kegiatan belajar mengajar online dan offline. Karena beberapa hasil ujian yang di kelas saya kok jadi kurang bagus ya. Di satu sisi hasil Anda kurang bagus, tapi di sisi lain tingkat
tingkat penilaian ditingkatkan sama mereka. Itu yang menjadi masalah. Jadi jangan kaget misalnya di kelas aljabar struktur di Swiss Railway itu nilainya agak-agak ya, tapi menurut saya jawablah dengan unjuk kerja di semester yang akan datang. Jangan diprotes bullshit, terlalu susah nilainya, bukan itu. Beliau sudah punya standar, ya standar bullshit karena standar aljabar berbeda dengan standar Pak Marwan yang terapan. Nah, kalau statistik Bu, kita punya standar kan apa ya? Ya sama pokoknya, hanya saja cara ilmu yang kita bawakan kan Kak di Bullshit harus butuh presisi yang tinggi misalkan bahwa definisi homomorfisme, makro-homomorfisme ini harus benar-benar rigid istilahnya. Kalau Anda menggunakan kata-kata yang politis ya memang harus dicoret seperti itu. Ya, memang harus dicoret seperti itu. Nah, tapi jawablah dengan kerja dan belajar. Ya. Kemudian yang kedua bahwa hari ini masih berjalan berlangsung asesmen lapangan program biologi. Semoga minggu-minggu berikutnya giliran program studi kita yang akan asesmen. Saya berharap kerjasamanya mungkin ada keterlibatan mahasiswa yang akan ke acara itu. Nantinya mohon kerjasamanya. Di sana bukan tempat kita mengeluh, tapi kita ingin menunjukkan highlight program studi kita, highlight departemen kita. Semakin baik, maka nilai akreditasinya akan menjadi baik. Seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya untuk ke depan siapa saja nanti mahasiswa yang dilibatkan. Berikutnya adalah tentang alumni. Ya. Alumni itu nanti juga karena tuntutan itu akan dikejar-kejar terus. Informasinya, sudah punya istri deh. Tapi tetap dikejar tentang informasi dari alumni. Ya, jadi tolong jangan bosan-bosannya membina silaturahim dengan kami di program studi demi untuk kemajuan program studi kita di masa yang akan datang. Kalau Anda dapat pekerjaan yang layak, kasihlah info kami. Pak, saya sudah punya istri lah. Saya sudah punya pekerjaan yang layak lagi. Dulu sama Bullshit langsung begitu kalau saya sebut apa salahnya dengan istri ya? Okay. Kemudian terima kasih kepada Mas Irfan yang hari ini akan membawakan kita ya apa yang Allah titipkan dia dalam ilmu yang dia pahami. Saya tahu kalau tidak salah Pak Irfan dulu, Mas Irfan ini dulu adalah anak kuliah di teknik sipil ya. Oh elektro. Nah ini aneh juga ya, anak elektro yang ke matematika dan ya cukup berprestasi. Tapi saya punya contoh yang baik. Di UGM ini dulu ada namanya Profesor Suharso. Beliau adalah ahli apa? Dulunya adalah mahasiswa teknik sipil, jadi ahli aljabar. Kemudian di ITB ada namanya Profesor Pak Wono, saya lupa nama. Itu juga teknik sipil awalnya, Pak Wono, tapi sekarang ahli analisis. Ya. Jadi yang mungkin saya setuju sih bagi orang aljabar, matematika itu hanya ada dua, aljabar dan terapan aljabar. Jadi yang lainnya tidak ada. Ada saya setuju tentang itu karena ilmu saya di Sentinel itu adalah terapan aljabar. Saya tidak ada palit, biasanya kalau ada palit langsung tepuk tangan. Oke. Semoga apa yang Mas Irfan nanti bagikan ada manfaat bagi kita semua. Jangan bosan-bosan untuk menyelenggarakan forum semacam ini berbahaya.
ilmu ya. Karena sekecil apapun kontribusi mahasiswa, Anda bisa ngomong di depan begini sudah luar biasa. Di zaman saya, kalau ngomong di depan sambil tarik begini atau gitu ya, sambil lihat bawah kan, kita karena malu-malu. Nah kalau sekarang ada forum semacam ini, ada teknologi yang mendukung ya. Jangan bosan-bosannya walaupun pesertanya masih sulit ditingkatkan. Saya tahu kalau tidak salah zamannya Nabi Nuh awal pengikutnya itu 9 orang, berapa tahun kan? Sekian tahun kan 9 orang pengikutnya. Nah ini sudah lumayan. Kalau mengajak ke kebaikan itu biasanya agak susah. Kalau mengajak ke neraka itu gampang. Itulah bermanfaat di zaman saya. Ya itu informasi dari program studi yang ingin saya sampaikan. Saya sangat mengapresiasi acara-acara semacam ini. Tetaplah berjuang ya, tetaplah melakukan hal-hal seperti ini sekecil apapun demi pendewasaan diri, demi belajar. Itu niat kita yang tulus ya, demi mengejar ilmu-ilmu yang sudah Allah lontar-lontarkan ke siapa saja yang dikehendakinya. Tapi lontaran tersebut kan tidak bisa bermanfaat kalau kita tidak sebarkan ke orang lain. Semua yang hal-hal baik silakan kita sebarkan. Ini adalah salah satu forum menyebarkan kebaikan. Demikian dari saya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kolokvium ini saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Marwan SPSD. Baik, selanjutnya yang kita nanti ya, penyampaian materi dengan topik konstruksi kode generalized quasi cyclic atas rangkakan dengan Gradient. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV pemaparan CV dari materi kita. Kita ini merupakan lulusan Matematika Fakultas IPA Universitas Mataram, Muhammad Firman Hidayat. Beliau lahir di Mataram ya, pada tanggal 28 Mei 1998. Pendidikan beliau pernah sekolah di SDN 30 dari tahun 2004 hingga 2010. Kemudian SMP Negeri 2 Mataram dari tahun 2010 hingga 2013. Selanjutnya di SMA Negeri 5 Mataram dari tahun 2004 Mataram pada tahun 2019 hingga 2021 dengan lulus dengan IPK 3,57, dan sekarang sedang melanjutkan studi S2-nya di program matematika di ITB. Tepuk tangan dulu. Ya, mengenai pengalaman organisasi beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Matematika Research Club pada tahun 2011 hingga 2021. Kemudian beliau pernah melakukan presentasi di South ELSA Conference 2019 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram dengan topik P-Group pada grup general dan mempublikasikannya juga. Kemudian beliau pernah mendapatkan penghargaan beberapa di antaranya, yakni beliau mendapatkan juara 3 di Olimpiade tingkat universitas kategori matematika pada tahun 2019. Kemudian satu tahun berikutnya juga mendapatkan peringkat kedua di kategori yang sama. Beliau juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas IPA Universitas Mataram pada tahun pada peringkat kedua pada tahun 2020. Tepuk tangan dulu. Baik, itulah hal singkat terkait dengan pemateri kita. Tanpa berpanjang kata, boleh kita simak penyampaian materi oleh Kak Muhammad Firman Hidayat. Silakan.
Pertama yang terhormat Bapak Kapolri kita, Bapak Marwan, Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman yang hadir pada hari ini, cukup grogi ya, ternyata lumayan ya datangnya. Terutama Ibu Bapak dosen, saya merasa cukup grogi itu berpresentasi kepada Bapak dosen. Baik, yang pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang kode. Mungkin teman-teman sekalian berpikir apa sih yang ingin disampaikan pada hari ini, kode apakah ada kecil, tapi bukan ya. Yang saya sampaikan pada hari ini kalau analogi sederhananya dalam suatu pengiriman paket gitu ya, ada di situ ada box, ada kunci dan segala macam. Ya, dalam sistem pengiriman tersebut kode ini hanya satu bagian kecilnya gitu, yaitu hanya kuncinya saja. Tapi dalam satu pengiriman tersebut kita ingin bagaimana supaya kunci kita itu bisa dibuka, supaya tapi kita sendiri sebagai yang memiliki mudah membukanya, tapi orang lain yang tidak memiliki kuncinya susah membukanya. Nah, juga akan kita teliti di sini. Jika kita punya suatu kunci yang sudah optimal, tapi kita ingin kunci yang tingkat kerumitannya lebih tinggi. Karena kita punya kunci yang awalnya panjangnya kerumitannya hanya 2 gitu. Kita ingin 2 kali lipatnya. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan kunci tersebut? Salah satunya adalah blender. Ya. Ini sendiri ya, kalau kita secara tidak sadar atau tidak, secara sadar atau tidak kita sudah menggunakannya sehari-hari ya. Baik orang dari zaman dulu banget sampai sekarang. Tapi saya tidak akan menceritakan satu persatu zaman dulu bagaimana, zaman Romawi bagaimana. Tetapi apa penelitian yang saya lakukan ini? Pertama kali didefinisikan itu adalah kode definisi jadi didefinisikan pertama kali tahun 1998 gitu. Dari orang Turki yang awalnya menggeneralisir atau mengagumkan kode posisi. Kode posisi itu yang apabila kodenya setiap koordinat itu hanya bisa digeser satu, yang kode pertama, kedua, dan yang terakhir nanti kembali ke pertama. Tetapi orang Turki ini namanya Irfan Syah ya, kebetulan nama panjangnya dia sama gitu. Itu dia menggeneralisir menggeneralis itu definisi itu, sehingga pengacakannya dari koordinat kodenya lebih fleksibel, sehingga kode yang kita bisa dapatkan nanti dari situ. Baik, ini dia definisi umum dan definisi yang formal dari sebuah kode. Kita di sini hanya membicarakan kode linear. Kenapa hanya kode linear? Karena kode itu yang nantinya yang akan mudah digunakan untuk proses coding, encoding dan decoding ini. Kalau dia tidak linear mungkin ada yang ribet. Nah, kode linear itu sendiri merupakan suatu submodul dari modul RK, RN atas R. Jadi dari suatu modul diambil suatu modulnya, kumpulan modul itu yang nanti akan menjadi kodenya, tapi dalam penggunaan yang digunakan. Baik, selanjutnya adalah sigma. Sigma itu kalau teman-teman sekalian pernah belajar di grup ada grup sigma. Itu salah satu anggotanya itu yang akan nanti menjadikan aksi dalam anggota yang itu. Dia akan menjadi pengacakan atau misalkan kita punya tugas misalkan 102 dan kita punya pengacakan 1, 2. Berarti kode pertama digeser ke kedua, kode kedua digeser ke pertama, sehingga kode 102 ketika kita lakukan aksi dengan 102 akan menjadi kode 012. Jadi digeser seperti itu ya. Nah, ring yang kita gunakan pada penelitian ini adalah ring D1 ya, artinya ini
Oke. Nah, yang saya katakan tadi, kita kan ingin membuat suatu kode tadi sehingga menjadi panjangnya minimal 2 kali lipat. Bagaimana caranya? Dengan ini namanya gradient, Pak. Itu pemetaan dari B1 ke FPL. Sebenarnya itu FPL itu B0 ya, B0. Tetapi kenapa kita harus katakan B1 ke FPL? Alasan utamanya adalah karena teknologi kita sekarang hanya bisa memakai di lapangan yang seperti FPL ya. Jadinya belakang polinomial itu nggak bisa kita pakai di digital gitu. Jadi kita harus katakan ke FPL sehingga nanti bisa digunakan. Nah selain itu juga manfaatnya dia yang kita inginkan tadi, dia akan menjadi lebih panjang. Misalkan di sini, contoh di situ ya, di situ kita punya panjangnya 1 B1 itu, yaitu A1 plus alpha 1 plus alpha 2 V. Nah ketika dibedakan nanti, dia akan menjadi panjangnya seperti dilihat di situ, panjang L. Jadi sebenarnya ketika kita punya yang panjangnya 1, ketika kita bedakan kita jadi yang punya panjang L. Jadi itu cukup menguntungkan ya. Nah di sini lapangan FP untuk I-nya dari 1 sampai kali 1. Dan yang terakhir bisa dilihat, yang terakhir yang ini itu pokoknya yang koordinat terakhir data L satunya itu harus nulis di gitu. Definisi 2, ketika tadi kita punya di definisi yang pertama hanya satu tupel saja. Nah kalau di definisi 2 sebenarnya itu hanya pengumuman saja. Kalau kita punya tupel S banyak N, apa yang terjadi di setelah pemetaan? Jadi masing-masing koordinatnya dipetakan dulu, baru masing-masing koordinatnya dipetakan dengan di definisi 1. Ya. Oke, dari pemetaan yang tadi setelah dicari berapa sifatnya ya, nah, kita dapatkan bahwa pemetaan gradient ini monomorfisme atau homomorfisme lebih khusus ketika panjangnya dari tupelnya dikatakan dengan L sama dengan 2, dia isomorfisme. Nah, apa gunanya kita menunjukkan ini? Karena kita ingin tadi kode linear, kita punya kode linear, dia akan mendapatkan turunan sifatnya. Jadi kita tidak perlu melihat kelinearitasan lagi dari kode yang kita punya nanti di setelahnya. Baik, setelah kita cek yang tadi, berarti ketika kita punya kode yang dikatakan nanti, kita tidak perlu lagi cek apakah kodenya linear atau tidak ya. Kita sudah pasti punya kode yang linear. Nah sekarang yang kita cek adalah dari pemetaan yang tadi kita punya sigma. Ada hubungannya ke pengajaran yang tadi dan dibuktikan ya. Ternyata dengan anggap kita punya sigma. Nah yang setelahnya kita sebut sigma bar gitu. Ternyata sigma bar ini dapat dibentuk dari sigma. Jadi bentuknya seperti yang dapat dilihat pada layar ya. Sigma bar itu semuanya dibentuk dari sigma. Nah setelah umumnya mungkin nggak jelas gitu ya, maksudnya belum terlihat bentuknya seperti apa contohnya gitu ya. Nah di sini kita coba lihat di bentuk yang lebih sederhana, maksudnya dibentuk tupelnya 2 pengacakannya itu sigma yang historik ya, 1, 2, lalu 3, 4 dan seterusnya, berpasangan 2 seperti itu, dimana dia sigma pengacakan setelah petakannya gitu ya. Ternyata dia memiliki 2 kasus gitu. Yang pertama seperti itu kalau dia bersisa 1 dibagi 2, dan kalau dibagi 2 habis seperti itu bentuknya. Nah kita coba lagi ketika
dia berpasangan 3-3 gitu, gimana bentuknya Ibanes. Nah ternyata ketika dia berpasangan 3-3 seperti ini, ternyata tetap hanya ada 2 kasus gitu. Yaitu kalau dia bersisa ketika dibagi 3 atau habis ketika dibagi 3. Nah dari sini kita mencoba untuk memperumum bentuk ini. Bagaimana kalau ternyata berpasangannya sampai Ibanes? Ternyata sama aja, ternyata tetap aja kasusnya hanya 2, yaitu ketika dia bersisa, ketika dia dibagi oleh S gitu, dibagi oleh S dia bersisa atau dia harus dibagi S. Ternyata kita bisa lihat ketika dia berpasangan seperti ini, sebanyak S gitu ya. Ternyata ini untuk setiap bilangan asli ya. Jadi dia tetap kasusnya hanya ada 2. Nah ini contoh pemetaannya ya. Kita boleh pemetaannya itu Q-nya 3, berarti kita pakai F3 ya. Lalu panjangnya 3, panjang ininya 3, bodenya 3. Lalu kita pakai pengacakannya 132 gitu. Dengan pemetaannya kalau kita punya alfa plus beta P, kita petakan ke alfa, beta, alfa plus beta ya. Kita bisa lihat di yang kedua aja, 1 plus 2V, 0, 1 plus 2V ya. Kita lihat di bagian kedua dia yang pertama alfa beta yaitu menjadi 1,2, 1 tambah 2 0, terus yang berikutnya 0, 1, 2, 0 ya. Oke, seperti itu. Masing-masing dipetakan. Ini kode linear semua dan bisa dicek bahwa semuanya pengacakan setiap anggotanya juga ada di situ. Dengan pengacakannya baru apa? Tadi kita boleh pengacakannya 132 gitu ya. Nah, pengacakan barunya itu apa? Nah, pengacakan barunya adalah 174, 285, 396 itu. Nah, itu bisa dicek bahwa dengan teorema yang kita dapat tadi bahwa sigma bar ini diinduksi dari sigma yang kita punya sebelumnya yaitu 132. Next. Nah tadi kita mencari kode ya, kode kita sudah punya kodenya linear. Nah sekarang kita lihat apakah kalau kita punya kode yang memang sudah optimum, apakah ketika dipetakan dia tetap optimum gitu ya. Untuk kasus di sini kebetulan yang saya coba optimum semua. Apa itu? Sebelumnya mungkin teman-teman bertanya apa kode optimum ya. Kode optimum itu apabila ada kode dengan panjang N dan dimensi K memiliki jarak Henry atau jarak Henry D, dikatakan optimum kode itu kalau tidak ada lagi yang memiliki jarak Henry yang lebih besar gitu. Kan? Gitu. Nah, apa untungnya kode optimum? Apa untungnya kode optimum itu? Nanti ketika kita mengirim pesan ya menggunakan coding atau encoding dari kode optimum, semakin baik ketika kode optimum itu akan memiliki koreksi atau pendeteksian kesalahan pengiriman yang lebih baik daripada kode lain. Jadi kita fokuskan adalah mencari kode optimum. Coba kita lihat ya. Di sini juga ada sebenarnya saya menemukan beberapa kode yang ketika saya petakan di optimum, tapi ketika dipetakan dia tidak optimum ya. Di sini saya menulis yang optimum dan hampir optimum gitu. Di sini kotoran optimum semua. Coba nah di situ ada yang optimum. Yang optimum ini maksudnya adalah kode yang apabila sebenarnya jarak karakteristik optimumnya itu D gitu. Misalkan karakteristik optimumnya 3 gitu ya. Nah ternyata kode yang saya temukan ini bisa dilihat yang di nomor 2 ya. Di situ D-nya 4,
sebenarnya kode optimumnya itu 5. Jadi dia hanya berbeda satu dengan kode yang optimum. Jadi saya masukkan di situ dia jadi dia optimum. Gitu pula di nah bisa dilihat semakin bahkan semakin besar artinya semakin sulit kita menemukan kode yang dikatakan langsung optimum gitu. Nah 11 itu yang terakhir ya. Nah mungkin di sini ada beberapa hal yang belum saya teliti. Yang pertama adalah apa sih karakteristik atau kriteria supaya kode optimum yang awal pasti akan optimum ketika sudah dipetakan. Yang kedua seperti dilihat tadi bahwa yang saya lakukan hanyalah dari B1 ke B0. Bagaimana kalau BK ke BK1? Mungkin itu bisa menjadi penelitian lanjutan untuk teman-teman sekalian yang mau melanjutkan penelitian ini gitu. Jadi masih seperti itu. Tapi sedikit saya turun bahwa kalau dari BK ke bawahnya harus dilompat hanya satu-satu seperti itu. Tidak bisa langsung dari BK ke B0. Jadi misalkan mau dari B2 ke B0 harus melewati B1 dulu. Ya. Mungkin sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada yang hari ini. Mungkin saya kembali. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Irfan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Irfan. Ternyata pembicaraannya lumayan menarik tentang pengkodean ya. Kita ngirim pesan gitu ke teman sahabat jauh gitu ya, nggak mau sampai sampai bocor informasinya, mungkin ya bisa pakai kode-kode gitu. Keren sih, keren.